Halo semua, kembali lagi di Bypass Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kali ini kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Di video kami kali ini, Bypass Film akan memberikan alur cerita film yang pastinya aji bener untuk kalian tonton. Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel kami, langsung saja di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kami bisa terus semangat upload video-video menarik lainnya. Film ini berjudul The Mechanic. Film yang keluar pada tahun 2012 ini bergenre action dan thriller. Pemeran utama film ini diperankan oleh Jason Statham. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Bishop yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang membunuh targetnya tanpa meninggalkan jejak. Tak perlu lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang bishop yang diberikan misi untuk membunuh seorang kartel atau bandar narkoba. Dan dia menjalankan misi ini dengan sangat bersih. Dia membunuhnya pada saat si kartel ini sedang berenang di rumahnya sendiri, dengan cara menyelinap ke dalam rumahnya dan membunuhnya dari bawah kolam renang, dan membuat seolah-olah korbannya mati karena tenggelam. Setelah menyelesaikan misinya, dia pun pergi ke bawah tanah dan mengganti bajunya. Dengan memanfaatkan keributan yang ada, dia pun bisa melarikan dirinya dengan mudah. Selanjutnya, dia pergi ke jembatan dan melompat ke sungai. Lalu, dia berpegangan kepada kapal yang sedang lewat. Scene berpindah ke pelabuhan di mana Bishop memberikan minum kepada seorang penjaga kapal yang bernama Henry. Ia ingin pergi menggunakan kapal kecilnya melewati laut ke rumahnya yang berada di pinggir sungai, tepat di tengah hutan. Disinilah rumah Bishop, tempat di mana ia merencanakan semua misi-misi pembunuhannya yang seolah-olah seperti kecelakaan, dan ia membakar semua berkas-berkas yang ada setelah misinya selesai untuk menghilangkan jejak. Setelah menjalankan misi, ia pun pergi ke sebuah kafe untuk bertemu seorang pria tua yang bernama Harry, yang tak lain ia adalah sahabatnya sekaligus atasannya yang memberi ia pekerjaan. Setelah ia mendapatkan bayaran, ia pun pergi ke sebuah klub malam dan bertemu seorang gadis. Ia pun menghabiskan malamnya bersama gadis itu. Setelah itu, ia pun pergi. Gitulah kehidupan Bishop saat sedang tidak bekerja. Namun, keesokan harinya, hal yang mengejutkan terjadi di mana ia sedang memeriksa pekerjaan berikutnya. Ternyata, ia disuruh membunuh Harry yang tak lain adalah sahabatnya sendiri sekaligus atasannya. Karena merasa ada yang salah, dia pun menghubungi perusahaan tempat dia diberikan pekerjaan dan mengatur pertemuan kepada petinggi dari perusahaan itu. Singkat cerita, Bishop pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Dean. Ia adalah salah satu petinggi dari perusahaan tempat Bishop bekerja. Dan diketahui bahwa Harry telah membocorkan rahasia sebuah misi di Afrika Selatan yang mengakibatkan terbunuhnya 5 orang pada misi tersebut, di mana terdapat bukti transfer sejumlah uang yang besar ke rekening Harry. Dan di sini Dean memberikan pilihan kepada Bishop untuk membunuh temannya sendiri, atau jika dia tidak mau, mereka akan mengirimkan orang lain untuk membunuh Harry. Namun di sini Bishop berpikir jika temannya dibunuh oleh orang lain, ia akan merasakan rasa sakit. Akhirnya Bishop pun memilih untuk membunuh Harry, sahabatnya sendiri, dengan tanpa rasa sakit yang menyiksa. Rencana pun dilakukan, di mana Bishop menelpon Harry di malam hari dan memberitahukan akan ada orang yang membunuhnya. Dan Bishop menyuruh Harry untuk melarikan diri ke tempat parkir. Tetapi ketika Harry turun dari kantornya, ternyata dia mengetahui bahwa Bishoplah yang akan membunuhnya, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Di sini Bishop akan membunuhnya seolah-olah Harry mengalami perampokan dan pencurian mobil. Di sini pun terjadi drama di mana Harry mengeluarkan pistolnya, namun bukan untuk membunuh Bishop. Dia pun memberikan pistolnya kepada Bishop dan secara sukarela mau dibunuh oleh Bishop dengan beralasan tidak ingin dibunuh oleh orang lain, dan Bishop pun membunuhnya dengan satu tembakan. Bishop pun di sini merasa bersalah karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Singkat cerita, setelah ia membunuh sahabatnya sendiri, ia pun bertemu dengan seorang berandalan yang bernama Steven, yang tak lain ia adalah anaknya Harry, sahabatnya Bishop, saat sedang berada di pemakaman ayahnya.
Disinilah mereka mulai berhubungan, di mana pada malam hari Bishop menggagalkan Steven saat ingin membunuh seseorang yang ingin mencuri mobilnya. Keesokan harinya, Steven pun bertemu Bishop dan meminta pekerjaan padanya dengan alasan bahwa Bishop berhutang kepada ayahnya. Bishop awalnya menolak karena rasa bersalah telah membunuh ayahnya. Akhirnya Bishop pun mau dan bersedia mengajaknya bersama menjadi The Mechanic, membunuh bayaran yang membunuh targetnya tanpa meninggalkan jejak. Cerita pun berlanjut di mana Steve diberikan misi untuk selalu datang ke kafe setiap pagi selama 1 jam. Kemudian setelah itu ia dilatih oleh Bishop, mulai dari menembak dan menggunakan senjata, sampai mempelajari cara membunuh orang agar tidak terlihat seperti pembunuhan, dan mengajak Steve untuk tinggal bersamanya. Setelah itu, Bishop pun mengajak Steve untuk menjalankan misi berikutnya, yaitu membunuh seorang penjual senjata ilegal. Mereka pun datang dan berpura-pura untuk membeli senjata. Setelah mereka masuk, Bishop pun langsung melakukan aksinya. Lagi-lagi, dia melakukan aksinya dengan begitu cepat dan efektif, membunuh targetnya dengan menjerat lehernya dan meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, tempat pun berpindah ke rumah Bishop, di mana ia memperlihatkan tempat-tempat rahasianya di rumah itu dengan tujuan membakar berkas-berkasnya setelah misinya selesai. Steve pun mengikutinya dan membantunya. Tanpa disadari oleh Bishop, Steve selalu mengikuti kebiasaan Bishop, mulai dari membetulkan radio sampai memutar musik. Namun di sini Bishop selalu melarangnya dengan alasan itu adalah barang pribadinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bishop pun memberikan misi kepada Steve untuk membunuh seorang pria yang merupakan seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain yang ternyata adalah orang yang sering dia temui di kafe saat menjalankan misi dari Bishop. Setelah mengetahui target dari pembunuhannya dan mengetahui dia adalah seorang gay, Steve pun mulai mendekatinya dengan mengajaknya minum di sebuah bar. Di bar ini, Steve diberikan tugas oleh Bishop untuk membunuhnya dengan cara memberikan racun di dalam minumannya. Namun bodohnya, karena ingin terlihat keren seperti yang dilakukan Bishop, ia pun tidak menjalankan perintah dari Bishop dan malah menerima ajakan untuk datang ke rumah si target dengan rencana ia akan membunuhnya di sana dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Bishop. Rencana pun dilakukan di mana ia berpura-pura untuk mau diajak tidur bersamanya dan kemudian menjerat lehernya. Namun sial, targetnya berhasil melawan dan menjatuhkan Steve. Pertarungan sengit pun terjadi di mana ia dihajar habis-habisan. Namun beruntungnya ia menemukan sebuah tongkat dekat pengapian dan berhasil membunuh si target dengan cara menusuknya berkali-kali. Aksi pun diakhiri dengan penyesalan Steve karena telah mengecewakan rencana dari Bishop, dan cerita pun berlanjut di mana Bishop mendapatkan bayaran atas pekerjaannya. Selanjutnya, Bishop pun mendapat telepon dari Dean yang menawarkan pekerjaan selanjutnya untuk dia kerjakan. Bishop pun menolak karena pekerjaan sebelumnya baru saja ia selesaikan. Namun karena permintaan bosnya itu, dia akhirnya mengiyakan permintaannya. Singkat cerita, mereka berdua membuat rencana untuk membunuh seorang yang bernama Andrew yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi agama baru. Mereka berencana membunuhnya dengan suntikan adrenalin yang akan menghentikan jantungnya. Rencana pun dilakukan di sebuah hotel di Chicago, tempat target mereka menginap, mulai dari memasang kamera pengintai untuk mengawasi dan sampai masuk ke ventilasi udara di dalam dinding guna masuk ke ruangan Andrew tanpa terdeteksi. Namun sial, pada saat melancarkan aksinya, mereka mengetahui bahwa Andrew mengkonsumsi sejenis narkoba yang membuat adrenalin tidak memiliki efek di tubuhnya. Dalam kebingungan, mereka pun memutuskan untuk berimprovisasi. Melihat Andrew yang sudah tak sadarkan diri karena narkobanya, mereka pun memasukkan kabel kamera yang mereka pakai ke dalam mulutnya untuk bertujuan membuatnya mati karena tidak bisa bernafas dan kembali lagi ke dalam dinding setelah dia tak bernyawa.
Setelah mengetahui Andrew tak bernyawa, pengawalnya pun langsung masuk memeriksa ruangan. Namun sialnya Steve menjatuhkan sebuah baut yang menggelinding keluar jendela. Melihat hal ini, si pengawal melakukan pemeriksaan di sekitar dinding hotel. Dan keributan pun terjadi ketika Steve menembakkan pistolnya. Mereka pun langsung dikejar oleh pengawal Andrew dan tentu saja langsung ditembaki. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun dengan menggunakan skillnya, mereka dapat mengalahkan satu persatu anak buah Andrew dan bertemu di atap gedung. Dan kemudian turun ke bawah menggunakan tali yang mereka siapkan dan kabur secara terpisah. Tempat pun berpindah di sebuah bandara di mana Bishop baru kembali dari misinya di Chicago. Saat sedang menunggu, ia melihat seorang yang dikenalnya, yaitu Sebastian, yang tak lain adalah orang yang menjadi korban pada saat misi di Afrika Selatan. Ia pun langsung mendatanginya dan di sini diketahui bahwa Sebastianlah yang membunuh 4 agen lainnya atas suruhan Dean untuk menjebak Harry agar Harry dibunuh oleh Bishop. Bishop pun tak tinggal diam, merasa kesal sudah ditipu. Ia langsung menghajar Sebastian di dalam bus. Dengan amarahnya, dia berhasil mengalahkan Sebastian dan berakhir dengan Sebastian yang dicampakkan keluar dari bus dan tertabrak oleh mobil yang sedang lewat. Setelah membunuh Sebastian, Bishop pun pergi menuju rumahnya. Saat sampai di pelabuhan, ia disergap oleh anak buah suruhan Dean. Namun dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Dan sial menemukan bahwa Harry si penjaga kapalnya sudah tak bernyawa. Tempat pun beralih ke rumah Bishop, di mana Steve pun sudah dikepung oleh anak buah Dean dan menunggu Bishop pulang. Namun dengan arahan Bishop yang memberitahu Steve bahwa ada pistol di sofanya, dia pun dapat melawan dan membunuh mereka semua. Mengetahui mereka sedang diburu, ia memutuskan untuk pergi membunuh Dean atasannya dan menyuruh Steve untuk mengumpulkan senjata. Tapi sialnya, saat mengambil senjata, Steve pun tidak sengaja menemukan pistol ayahnya di dalam tempat penyimpanan perkakas dan mengetahui bahwa Bishoplah yang sudah membunuh ayahnya. Singkat cerita, setelah mengumpulkan senjata, mereka pun ke rumah Vin, yaitu ke rumah pengawal Dean yang ia jumpai saat bertemu Dean sebelumnya. Sedikit drama pun terjadi di mana ia mengancam Vin untuk memberitahu di mana Dean berada, atau Bishop akan menghancurkan tangan anaknya. Dari sinilah mereka akhirnya mengetahui di mana posisi Dean berada. Aksi perburuan pun dilakukan, di mana Bishop memancing Dean keluar dengan cara menelponnya dan berpura-pura bahwa Bishop sudah berada di gedung yang sama tempat ia berada. Tak tinggal dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkannya dari gedung. Dan disinilah rencana mereka dimulai, di mana Bishop menunggu di sebuah mobil di tempat parkir di suatu gedung. Dan Steve mencuri bus. Dan benar saja, rombongan mobil Dean lewat. Bishop pun langsung menabraknya. Kemudian disambut oleh bus yang dikendarai Steve yang menabrak mobil pengawalnya dari depan. Melihat mobil Dean tanpa pengawal, Bishop dengan cepat mengganti mobilnya dan menabrak Dean dengan truk sampah sampai membuat mobil anti pelurunya hancur berantakan. Adegan aksi pun diakhiri, di mana mereka menembak Dean yang sedang merangkak keluar dari mobil sampai mati. Tempat pun berpindah ke sebuah mobil di mana mereka berdua berkendara menuju rumah dan mulai berdiskusi. Diketahui bahwa mereka berdua akan menghilang mencari pekerjaan baru dan menggunakan identitas baru. Namun di tengah pembicaraan mereka, Bishop dengan secara tidak sengaja melihat pistol Harry yang disimpan di rumahnya berada di sarung pistol yang digunakan Steve. Cerita pun berlanjut di mana mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin mobilnya. Steve pun keluar untuk mengisi bensin mobilnya. Namun ternyata saat mengisi bensin, ia membuat bensin mobilnya tumpah. Dan kemudian menembak mobil Bishop dari kejauhan sehingga menghancurkan mobilnya karena ledakan.
Singkat cerita, setelah meledakkan mobil Bishop, Steve menuju rumah Bishop, menghidupi musik, dan kemudian pergi menggunakan mobilnya yang ada di bengkel Bishop. Tak lama setelah mengendarai mobilnya, Steve menemukan sebuah kertas di tempat duduk tepat di sampingnya yang bertuliskan, "Jika kamu baca ini, maka kamu akan mati," yang berasal dari Bishop. Dan benar saja, tak lama setelah itu, mobil yang dikendarai Steve meledak dan disusul rumah Bishop yang terbakar. Akibat api yang berasal dari jebakan yang ada pada pemutar musik yang digunakan oleh Steve sebelum ia pergi. Cerita pun kembali ke pom bensin, tempat mobil Bishop meledak, di mana sekelompok polisi sedang melihat rekaman CCTV saat ledakan terjadi. Diketahui ternyata Bishop berhasil kabur sesaat sebelum ledakan itu terjadi dan berhasil selamat. Film pun ditutup dengan adegan di mana Bishop berjalan dengan santai meninggalkan bom bensin, kemudian pergi dengan mobilnya yang sudah ia siapkan, dan film pun berakhir. Film ini memiliki cerita yang bertingkat-tingkat sehingga tidak bosan untuk ditonton. Dan berakhirlah film The Mechanic. Jika kalian suka video ini, berikan like dan share video ini. Terima kasih telah menonton.